Pemirsa, penyebab kematian umat manusia akibat penyakit jantung menjadi salah satu yang meningkat dengan pesat. Bahkan sejak Januari 2020, kematian akibat penyakit jantung koroner meningkat 800%. Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Tahukah Anda bahwa pembunuh nomor satu umat manusia dalam beberapa dekade terakhir ini adalah serangan jantung iskemik atau yang lebih dikenal dengan the silent killer, pembunuh yang melakukan pembunuhan secara diam-diam. Nah, yang lebih menakutkan lagi adalah ada fakta dan ada mitos yang beredar di tengah masyarakat yang akhirnya kita tidak tahu bagaimana caranya menghadapi the silent killer ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lihat yuk. Kematian Markis Kido saat berolahraga dengan rekan-rekannya diduga karena serangan jantung. Markis terjatuh saat bermain bulu tangkis dan saat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Menurut keterangan dokter, saat tiba di rumah sakit, jantungnya telah berhenti berdetak. Tidak ada yang menduga kita akan kehilangan pahlawan bangsa dari dunia olahraga bulu tangkis dalam usia yang masih muda. Kita bercanda dan ceria gitu, dan nggak ada firasat atau gerak-gerik yang mencurigakan atau aneh, enggak ya. Malah Kido juga main yang ketiga, itu maksudnya main yang baru pertama kali gitu loh ya. Terus pas 15-8 pindah tempat, itu nggak lama saya meleng sedikit, terus lihat Kido tuh udah sedikit hampir tersungkur jatuh ke bawah gitu loh. Penyakit jantung telah bertahan sebagai pembunuh manusia nomor satu dalam kategori penyakit tak menular beberapa tahun belakangan, diikuti serangan stroke pada posisi kedua. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, penyakit jantung bertanggung jawab atas 16% kematian sejak tahun 2000 dengan jumlah 2 juta kematian yang meningkat menjadi 8,9 juta kematian pada tahun 2019. Sementara itu, angka kematian akibat serangan jantung yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di Indonesia sejak Januari 2020 lalu hingga Juni 2021 meningkat 800% dari 53.000 jiwa menjadi 469.000 jiwa. Jantung koroner atau iskemik ini merupakan penyempitan pembuluh darah jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah jantung yang lama-kelamaan diikuti oleh berbagai proses seperti penimbunan jaringan ikat, perkapuran, pembekuan darah, dan menyumbat aliran darah. Akibatnya otot jantung di daerah tersumbat tak menerima asupan darah, mulai terasa nyeri di dada hingga berujung pada kematian mendadak. Bagaimana mengantisipasi terjadinya serangan jantung? Untuk lebih jelasnya dan untuk mengetahui fakta dan mitos soal penyakit jantung, saya ajak Anda menemui rekan saya Dr. Vito Damai, spesialis jantung. Mitos atau fakta boleh tolong dijelaskan langsung ya? Oke. Pertama, serangan jantung koroner tak terdeteksi. Itu mitos. Jadi faktanya serangan jantung koroner itu bisa dideteksi. Justru melalui EKG, pemeriksaan enzim jantung namanya, dan di rumah sakit. Yang kedua, penyakit jantung adalah penyakit keturunan. Iya, ada faktor genetik, itu fakta. Makan makanan berlemak menyebabkan jantung koroner. Iya, benar memang, itu fakta. Karena makan makanan berlemak itu meningkatkan kolesterol jahat dalam pembuluh darah jantung. Kan? Herbal dapat sembuhkan penyempitan pembuluh darah. Ini fakta. Bisa, obat herbal. Iya. Fakta nggak bisa menyembuhkan. Jangan tenang dulu ya. Jadi biar melek pemirsanya. Ya, karena apa? Karena begini, untuk menyembuhkan penyakit jantung tidak bisa dari satu aspek saja. Nah, penyakit jantung koroner ini kan ada penyempitan plak di pembuluh darah. Sehingga kalau kita mau menyembuhkan itu artinya kita harus hilangkan plaknya. Ketika sudah ada plak, maka untuk menghilangkan itu harus secara mekanik. Artinya kita salah satunya pasang ring atau kita ganti sekalian pembuluh darah lain yang untuk menciptakan jalan yang baru. Ya, dokter, bagaimana caranya kita mencegah terkena serangan jantung? Orang yang mau mencegah dirinya karena serangan jantung harus tahu dulu jantungnya ada masalah apa enggak. Karena itu orang seringkali berpikir bahwa kalau dia olahraga teratur, kalau dia makan teratur saja udah cukup buat dia. Padahal satu kadang-kadang dia nggak tahu hasil labnya bagaimana. Tidak hanya sekedar jaga makanan sehat, tapi juga harus mengetahui dulu. Karena setelah itu baru bisa ditangani, begitu ya? Iya. Orang
punya serangan jantung itu nggak tiba-tiba sebenarnya. Itu dia ada penyebabnya. Nah, penyebab yang paling dasar dari orang serangan jantung itu sebenarnya udah ditempuh dari dulu lama. Orang hipertensi lama nggak diobati, itu kan serangan jantung. Orang merokok lama, itu kan serangan jantung. Orang diabetes lama, itu serangan jantung. Jadi karena itu kita tangani yang pertamanya dong. Jangan merokok. Itu kan murah, nggak pakai uang kan justru. Iya. Orang tekan darah tinggi, tekan darah kan murah sekali cara mengukurnya. Itu juga gratis di puskesmas. Saya pun mau mengukur kalau mau. Gampang sekali itu kan sebenarnya. Oke, ya. Jadi sangat murah. Cek kolesterol kan juga nggak tiap tahun, nggak tiap bulan. Kalau memang 20 tahun dia cek kolesterol dan dia normal, dia cek lagi kapan 5 tahun lagi. Jadi masih sangat lama. Sehingga ketika dia melakukan tindakan pencegahan, sebenarnya dia sedang menabung, dia sedang membuat investasi buat diri dia sendiri. Sehingga ketika orang merasa bahwa, aduh, saya nggak punya banyak uang nih, gimana caranya? Justru kita harus jaga jantungnya biar tetap sehat. Kalau sampai udah sakit, pasti akan banyak uang lagi yang keluar nanti. Nah, mengapa kita perlu mengetahui data penyebab kematian di dunia? Ya, yang pertama untuk meningkatkan kualitas cara hidup di dunia ini. Juga untuk menilai efektivitas sistem kesehatan di negara kita. Dan yang terakhir adalah untuk mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling membutuhkan. Yuk kita mulai hidup sehat dengan memulai kebiasaan makan dan juga olahraga yang baik agar terhindar dari kematian dini. Saya percaya walaupun umur ada di tangan Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan kebebasan ke kita untuk memilih hidup dengan berkualitas dan lebih baik atau mati lebih cepat. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.